Hai anak-anak kelas 6, bagaimana kabarnya? Semoga masih semangat ya. Mari kita belajar lagi dengan membahas soal-soal USBN ya. Ya, yang tahun kemarin. Nah, di sini ada hasil dari 15 kali 50 dibagi 30 adalah, langsung saja kita ke pembahasannya ya. Berarti dikalikan dulu anak-anak. 15 kali 50, kemudian baginya menggunakan per ya, per 30. Nah, di sini ada 0, ya, ada 0, 1 atas dan 1 bawah. Kita coret saja. Ya. Kemudian di sini ada 3 dan 15. Bisa kita sederhanakan ya dengan cara dibagi dengan 3 ya, sama-sama dibagi 3. 3 dibagi 3 itu sama dengan 1, 15 dibagi 3 itu sama dengan 5. Maka diperoleh 5 kali 5 sama dengan 25. Jadi jawaban yang benar adalah yang A, yaitu 25. Soal berikutnya, hasil dari 17 pangkat 2 dikurangi 15 pangkat 2 adalah 17 pangkat 2 itu kan 17 kali 17 ya, sama dengan 289. Kemudian 15 pangkat 2 itu 15 kali 15 sama dengan 225. Kemudian kita kurangkan 289 dikurangi 225 sama dengan 64. Jadi jawabannya adalah yang C. Kemudian yang selanjutnya ya, ini 1/3/4 diubah ke persen menjadi, ya, di sini kan pecahannya pecahan campuran ya, dirubah ke persen. Berarti kita untuk memudahkan, kita buat pecahan biasa dulu anak-anak. Bagaimana caranya? Perhatikan ke sini ya. Nah, ini 1 dikalikan dengan penyebutnya. 1 kali 4 itu sama dengan 4. Kemudian ditambah dengan yang atas. 4 ditambah 3 itu sama dengan 7. Pernya tetap ya, per 4. Jadi 7/4. Nah, karena mau dirubah ke persen berarti penyebutnya atau bilangan yang bawahnya yaitu 4 itu harus dijadikan 100. Karena per 100 itu adalah sama dengan persen ya. Jadi harus dikalikan dengan 25 ya, dengan 25 atas dan bawah. Sehingga menjadi 175/100. Per 100 itu adalah persen ya, jadi 175%. Maka jawabannya adalah yang D. Kemudian hasil dari 70 dikurangi dalam kurung negatif 25 adalah, nah yang ini kita selesaikan dulu ya, karena ada dua tanda yang berdekatan, jadi harus dikalikan. Negatif kali negatif itu sama dengan positif ya. Kemudian di sini langsung saja 70 ditambah 25. Ya, tadi kan jadi positif atau jadi tambah ya, sama dengan 95. Jadi jawabannya adalah yang D ya. FPB dari 48, 72, dan 96 adalah, ya di sini ada A 2/5 kali 3, B 2/4 kali 3, C 2/3 kali 3, D 2/2 kali 3. Mari kita lihat pembahasannya. Ya, di sini Ibu buat garisnya ya, kemudian ditulis angkanya. 48, 72, 96. Nah, kalian boleh menggunakan cara yang lain ya, misalnya dengan pohon faktor. Tapi di sini Ibu menggunakan cara seperti ini. Nah, kemudian bilangan ini kita bagi dengan bilangan prima ya. Bilangan prima itu kan 2, 3,
5, 7, 11, dan seterusnya. Kita bagi dulu dengan bilangan prima terkecil yaitu 2. Maka hasilnya ya 48 dibagi 2, 24. 72 dibagi 2, 36. 96 dibagi 2, 48. Nah, di sini karena masih ada yang bisa dibagi 2, maka kita bagi 2 lagi anak-anak. Nah, kalian perhatikan angka yang terakhir tadi 24 ya, 24, 36, dan 48. Itu kita bagi lagi dengan 2. 24 bagi 2, 12. 36 dibagi 2, 18. 48 dibagi 2, 24. Nah, karena masih bisa dibagi dengan 2, maka kita bagi 2 lagi. Ya, 12 dibagi 2, 6. 18 dibagi 2, 9. 24 dibagi 2, 12. Kemudian masih ada dibagi 2 lagi ya, masih ada yang bisa. Maka kita bagi 2 lagi. 6 dibagi 2, 3. 9 dibagi 2 tidak bisa, maka kita kosongkan saja ya, tidak usah diberi angka ya. Kemudian 12 dibagi 2 itu adalah 6. Nah, di sini ada angka 6 ya, masih bisa dibagi dengan 2. Oke, kita bagi 2 lagi. 3 dibagi 2 tidak bisa. Nah, kemudian 9 dibagi 2 tidak bisa, maka kita kosongkan. 6 dibagi 2 itu sama dengan 3. Nah, kemudian perhatikan tidak ada lagi kan yang bisa dibagi dengan 2, maka kita ke bilangan prima berikutnya yaitu 3 ya, dibagi dengan 3. 3 dibagi 3 itu 1, 9 dibagi 3 itu 3, 3 dibagi 3, 1. Nah, apabila sudah angka 1 ya berarti sudah selesai. Tapi di sini ada angka 3 anak-anak, ada 1 angka 3 ya. Maka kita selesaikan dulu dengan cara dibagi 3 ya. Nah, di sini 1 dibagi 3 kan sudah selesai, 1 ya kita kosongkan saja. Kemudian 3 dibagi 3 itu sama dengan 1. Nah, yang berikutnya dikosongkan karena sudah selesai ya, sudah ada angka 1. Nah, jadi EPB-nya yang mana ya? Ya, EPB-nya itu yang terisi penuh. Yang ini ya, 2 dari atas itu kan penuh, 24, 36, 48. Kemudian 2 berikutnya 12, 18, 24. Kemudian 2 yang ketiga yaitu 6, 9, 12. Terisi penuh ya, tidak ada yang kosong. Dengan yang nomor 3 ini ya, dengan angka 3 ini juga penuh, 1, 3, 1. Jadi EPB-nya ya, yang mana anak-anak? Iya betul, yang C ya. Nah, perhatikan yang Ibu beri kotak merah itu. Ya, 2-nya ada 3 kan, berarti 2 pangkat 3 dikalikan dengan 3. Kemudian kebun Pak Warno berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 4,2 dam dan lebarnya 370 dm. Keliling kebun Pak Warno adalah titik-titik meter. Nah, di sini pembahasannya ya. Kalian masih ingat rumus keliling? Rumus keliling yang berbentuk persegi panjang itu adalah 2 kali dalam kurung panjang ditambah lebar ya. Nah, sebelum menyelesaikan soal ini, kalian harus merubahnya dulu menjadi meter ya. Di situ ada 4,2 dam panjangnya ya. Ini harus dirubah menjadi meter. Perhatikan di sini gambarnya dam ke meter, dam ke M ya, itu berarti turun 1 ya anak-anak. Nah, ini dam ke M itu turun 1. Kalau turun berarti dikali ya. Nah, di sini 4,2-nya kita rubah saja menjadi pecahan 42 per 10 karena satu angka di belakang koma. Kali 10. 10-nya dari mana? Tadi kan turun. Dam ke meter itu turun 1, jadi dikalikan 10. Maka yang ini boleh kita coret ya, 10 dengan 10. Kita coret, ya kita bagi, hasilnya habis ya.
habis dibagi 10 ya. Nah, maka hasilnya adalah 42 meter. Kemudian lebarnya ya, lebarnya 370 dm. Itu sama dengan 370 per 10 atau 370 dibagi 10. Mengapa dibagi 10? Perhatikan di sini. Ya, dm ke m itu naik ya anak-anak. dm ke m, perhatikan gambarnya, dm ke m naik 1. Arti kalau naik dibagi kan, dibagi 10. Ya, di sini nolnya kita coret ya, sama-sama dicoret 1 ya, atas dan bawah. Jadi hasilnya 37 meter. Nah, kita kembali ke rumus kelilingnya, yaitu 2 kali panjang ditambah lebar ya, sama dengan 2 kali tadi panjangnya 42 ditambah lebarnya 37. Maka hasilnya 2 kali 79 sama dengan 158. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Di sebuah tempat penyewaan peralatan pesta terdapat 6 gros piring sebanyak 4 lusin dipinjam oleh Bu Tuti dan sebanyak 2 gros dipinjam oleh Bu Ayu. Piring yang tersisa di tempat tersebut sebanyak titik-titik buah. Ya, kita langsung saja ya ke pembahasannya. Nah, kalimat matematikanya atau soal matematikanya menjadi seperti ini. 6 gros dikurangi 4 lusin, karena tadi kan dipinjam berarti dikurang. Kemudian dipinjam lagi oleh Ibu Ayu 2 gros, berarti dikurangi 2 gros, sama dengan titik-titik buah. Ya, di sini 6 gros itu adalah 6 kali 144, karena 1 grosnya 144. Jadi kalau 6 gros, 6 kali 144, hasilnya 864. Kemudian dikurangi 4 lusin. 4 lusin itu adalah 4 kali 12 ya. Ingat, 1 lusin itu sama dengan 12. Jadi 4 lusin sama dengan 4 kali 12 sama dengan 48. Kemudian 2 gros. 2 gros itu berarti 2 kali 144 sama dengan 288 buah ya. Nah, kita kembali ke soalnya yang ini ya. Berarti 6 gros itu kan tadi sudah kita hitung ya. 864 dikurangi 48 dikurangi 288. Maka hasilnya 528. Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, sekarang perhatikan sifat-sifat bangun datar di bawah ini. 1. Memiliki 4 sisi yang sama panjang. 2. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar. 3. Diagonalnya saling berpotongan tegak lurus dan saling membagi 2 sama panjang. Bangun datar yang mempunyai sifat-sifat di atas adalah A. Persegi panjang. B. Nah, ini terbalik ya. B. Layang-layang. C. Trapesium. D. Belah ketupat. Mana yang benar anak-anak? Iya, bagus. Belah ketupat ya. Nah, di sini ada soal 3 buah tangki masing-masing berisi minyak tanah. Tangki pertama berisi 4,25 meter kubik. Kemudian tangki kedua 2.500 liter. Tangki ketiga 5.500 dm kubik. Jumlah minyak tanah seluruhnya ada titik liter. Nah, dari soal cerita ini kita dapat membuat soal matematikanya seperti ini ya. 4,25 meter kubik ditambah 2.500 liter ditambah 5.500 dm kubik sama dengan titik-titik liter.
Ya, karena kita akan merubah menjadi liter, maka perhatikan sini. Ya, gambarnya di sini dm kubik itu sama dengan liter ya anak-anak. Jadi dm kubik tidak perlu kita rubah lagi ya. Nah, yang perlu kita rubah itu adalah meter kubik, meter pangkat 3 ya. Meter kubik ke dm kubik. Perhatikan itu adalah turun 1 ya. Nah, karena kubik atau pangkat 3 turun 1 itu berarti dikali 1000. Nah, sebelumnya 4,25 ini kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. Ya, menjadi 425 per 100. Karena dua angka di belakang koma jadi per 100. Dikalikan dengan 1000 ya, karena tadi turun 1 dikalikan 1000. Kemudian ditambah 2500 liter, ditambah 5500 liter, karena dm kubik itu sama dengan liter. Nah, perhatikan di sini ada 0 ya, kita coret nolnya sama-sama dicoret 2. Jadi hasilnya, iya, 425 kali 10 itu 4250 liter, ditambah 2500 liter ditambah 5500 liter. Maka ini sudah liter semua ya. Lalu kita tambahkan. Ya, sama dengan 12.250 liter. Jadi jawabannya adalah yang C. Perhatikan sifat-sifat bangun ruang di bawah ini. 1. Memiliki 6 sisi di mana sisi-sisi yang sehadap, sejajar, dan sama luas. 2. Memiliki 8 titik sudut. 3. Memiliki 12 rusuk, di mana rusuk-rusuk yang sejajar sama panjang. Bangun ruang yang memiliki sifat-sifat tersebut adalah A. Balok, B. Kubus, C. Tabung, D. Kerucut. Jawabannya adalah iya, balok ya. Oke, sekarang soal berikutnya. Pak Imam mempunyai 3 kebun yang luasnya 3 hektar atau HA, 1900 meter persegi dan 1,75 are. Jika kebunnya dijual 2,5 hektar, maka luas kebun Pak Imam sekarang adalah titik-titik meter persegi. Nah, ini soal ceritanya ya. Kemudian kita buat soal matematikanya. Jadi seperti ini ya. Nah, di sini ada dikurangi. Karena apa? Karena dijual ya. Dijual berarti dikurangi. Nah, perhatikan di sini anak-anak, hektar dan are harus kita rubah menjadi meter persegi ya. Ya, perhatikan gambar di sini ya. Hektar itu sama dengan HM pangkat 2 ya. HM pangkat 2 atau HM persegi ke meter persegi. Nah, ini ya. Berarti loncatnya berapa itu? Ya, 2 ya. Loncatnya 2 ke bawah. Karena persegi atau pangkat 2, maka setiap satu loncatan adalah kalikan 100 ya. Kita ikutin pangkatnya 2 berarti nolnya 2. Sekali loncat nolnya 2 ya. Berarti 100 kan, kalau 2 loncatan berarti nolnya ada 4 atau dikalikan 10.000. Jadi 3 hektar ini kita kalikan dengan 10.000 ya. Kemudian yang ininya tetap ya, karena meter persegi. Nah, sekarang 1,75 are ini kita rubah menjadi meter persegi. Perhatikan lagi gambarnya. Ya, di sini are itu sama dengan dam pangkat 2 ke m pangkat 2. Itu loncatnya 1 kan? Jadi dikalikan 100 ya. Nah, karena di sini desimal bisa kita rubah menjadi pecahan biasa ya untuk memudahkan. Ya.
sehingga menjadi 175 per 100 ya. Kenapa per 100? Karena ada dua angka di belakang koma ya. 75 itu adalah dua angka ya di belakang koma. Kemudian loncat 1 dikalikan 100. Lalu dikurangi ya, dikurangi di sini 2,5 kita rubah juga menjadi pecahan biasa ya. Iya. Dikurangi 25 per 10. Ada satu angka di belakang koma. Jadi per 10 kali 10.000. Kenapa kali 10.000? Karena hektar ke meter persegi itu loncat 2, jadi dikalikan 10.000. Maka di sini 3 kali 10.000 sama dengan 30.000 ditambah 1.900 tetap ya. Kemudian, nah ini ada 0 ya, ada 100 atas dan bawah. Kita coret saja. Jadi habis ya. Nah hasilnya tinggal 175 meter persegi. Kemudian dikurangi, di sini ada 0 anak-anak. Nah, 0-nya boleh kita coret ya, atas 1, bawah 1. Dikurangi 25 kali 1000. Nah, jadi 25.000 meter persegi. Maka hasilnya adalah 7.075 meter persegi. Jawabannya ya yang C. Ya anak-anak, perhatikan gambar berikut ini ya. Koordinat titik P pada gambar berikut adalah, nah titik P yang ini ya. Oke, perhatikan garis X dan Y. Garis X itu yang horizontal ya, yang tidur ya. Kemudian garis Y-nya yang berdiri atau vertikal. Perhatikan garis X-nya di sini titik P ada di ya angka 2 ya. Kemudian di garis Y-nya yang berdiri itu ada di angka 4. Jadi koordinat titik P adalah ya 2,4. Banyak siswa di sekolah Mekarsari, ada 210 orang yang terdiri dari 6 kelas dengan jumlah per kelas sama. Di kelas 3 bertambah 2 siswa pindahan, maka jumlah siswa di kelas 3 adalah, nah di sini jumlah seluruh siswanya ada 210. Dibagi menjadi 6 kelas ya, yang jumlahnya sama. Berarti 210 dibagi 6 sama dengan 35. Jadi setiap kelas ada 35 siswa ya. Nah, seperti ini. Kemudian di kelas 3 ditambah 2 siswa pindahan. Berarti di kelas 3 ada penambahan 2 siswa. Jadi 35 ditambah 2 sama dengan 37. Berarti jawabannya yang A. Bagus. Hasil dari 200 km ditambah 15 HM dikurangi 21.000 meter adalah titik-titik meter. Ya, 200 km ditambah 15 HM dikurangi 21.000 M atau meter sama dengan titik-titik M atau meter. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini KM dan HM harus dirubah menjadi M. Kenapa? Karena di sini jawabannya harus M ya, atau meter. KM ke M. Perhatikan, KM ke M itu turunnya atau loncatnya ya 1, 2, 3. 3 ke bawah ya. Kalau ke bawah berarti dikali, karena di sini tidak ada pangkat. Jadi setiap turun 1 dikalikan 10. Turun 3 berarti dikalikan 1000. Iya, dikalikan 10 ya setiap 1 kali turun. Maka karena turun 3 berarti dikalikan 1000, 200 kali 1000 sama dengan 200.000. Kemudian yang HM, perhatikan yang HM ya, HM ke M itu turunnya 2, berarti dikalikan 100 ya.
Iya, setiap turun dikalikan 10, 2 kali turun berarti dikalikan 100. Jadi, 15 kali 100 sama dengan 1.500 meter. Kemudian, dikurangi dengan 21.000 meter. Maka hasilnya adalah 180.500. Jawabannya adalah yang A. Nah, sekarang perhatikan gambar di bawah ini ya. Luas bangun datar di atas adalah, nah di sini rusuknya sama atau sisinya sama ya. Di sini 15 cm ya. Berarti ini adalah bidang datar apa? Ya, persegi. Nah, di sini ditanyakan luas bangun datar di atas. Ingat, luas persegi itu sama dengan rusuk kali rusuk ya. Rusuknya tadi 15 ya, berarti 15 kali 15 sama dengan 225. Jadi luasnya adalah 225, maka jawabannya yang C. Perhatikan gambar di bawah ini. Titik koordinat A dan C pada gambar adalah, ya perhatikan titik A ini. Caranya bagaimana? Ya kita lihat dulu ya yang garis X-nya. Ya garis X dan Y. Diawali dengan garis X ya. Garis X itu yang tidur ya. Garis Y itu yang berdiri. Ya garis X-nya titik A ada di angka 7. Kemudian titik Y-nya ada di angka 4 ya. Jadi 7,4 ya. Kemudian titik C yang ini, garis X-nya selalu diawali dengan garis X ya. Ada di angka negatif 5. Kemudian garis Y-nya ada di negatif 3. Jadi jawabannya adalah yang D. Gambar yang merupakan hasil pencerminan suatu bangun datar adalah yang mana anak-anak? Iya, yang C ya. Perhatikan tabel persediaan buah di rumah Dimas. Nama buah, apel banyaknya 25, mangga 10, jeruk 15, pisang 25, manggis 8, alpukat 5. Jadi semua buahnya ada 88 ya. Persediaan buah dengan jumlah yang sama adalah, ya mana yang sama anak-anak? Ya apel dan pisang. Maka jawabannya adalah ya yang C. Perhatikan tabel uang jajan di bawah ini ya. Andi uang jajannya 5.000, Budi 7.000, Cici 6.000, Dani 5.500, Emil 6.500. Jumlah uang jajan mereka kalau dikumpulkan adalah 30.000. Rata-rata uang jajan pada tabel tersebut adalah, nah ingat ini mencari mean ya, berarti jumlah data dibagi banyaknya data. Nah, datanya itu adalah uang jajan ya. Jumlahnya 30.000. Ya. Ya, ini jumlahnya 30.000. Kemudian banyaknya data ini ada 5 ya. Andi, Budi, Cici, Dani, dan Emil itu ada 5 orang ya. Jadi 30.000 dibagi dengan 5. Itu sama dengan 6.000. Jadi jawabannya adalah yang B.